Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Baik, kita akan bersama-sama masih tema yang minggu lalu, tapi kita lebih lagi ke diskusi. Mungkin ada pertanyaan, ada sesuatu yang perlu dipertanyakan ya. Kita lihat kembali ke gambar itu ya. Allah Tritunggal ya. Ini sangat penting sekali. Ini adalah keyakinan dasar orang percaya, tapi di sini pun kita ada perbedaan. Ya, kita sudah mengalami perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain ya di kekristenan ya. Oke. Bisa LCD-nya biar kita lihat dulu. Ya, masih ingat ya gambar itu ya? Ya. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Masih LCD-nya kita tunggu. Kemudian kita sebelum masuk mungkin ada selama ini setelah kita belajar kemarin, waduh ini saya masih belum jelas ini, saya masih ragu-ragu deh. Atau saya masih bingung atau apa. Ya, jadi kekristenan kita harus tahu itu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya ini ya gambarnya itu ya. Ada yang bertanya sebelum kita mulai? Sudah jelas ya? Atau mungkin belum tapi nanti barangkali. Kita mau lihat pandangan ini yang disebut ya penganut Allah Tritunggal ini disebut Trinitarian. Coba lanjut LCD-nya. Oke. Lanjut. Nah, apa itu Trinitarian? Nah, ini kita mulai ya. Nanti kalau kita dengar, itu kelompok Trinitarian. Nah, apa? Jadi, hampir sama definisi yang di atasnya. Arti Trinitarian adalah Tritunggal, ya, atau Trinitas. Yaitu doktrin iman Kristen yang mengakui satu Allah yang Esa. Nah, kalau kita lihat dari mana satu Allah yang Esa, namun hadir dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, siapa lagi? Allah Putra atau Allah Anak, kemudian Allah Roh Kudus. Nah, di mana ketiganya itu yaitu sama esensinya, ya sama kedudukannya, tidak ada satu yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Jadi sama kedudukannya, sama kuasanya, dan sama kemuliaannya. Jadi kelompok Trinitarian memegang ajaran ini, doktrin ini. Berarti kita termasuk golongan Trinitarian. Ya, jangan bingung nanti. Wah, ini kelompok Trinitarian. Berarti penganut atau keyakinannya adalah Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal. Tiga pribadi tetapi satu hakikat. Jadi dia Allah. Nah, berbeda dengan Unitarian. Lanjut. Apa itu Unitarian? Jadi ada tadi ya itu Trinitarian, ada Unitarian. Ya, apa itu Unitarian? Unitarian adalah suatu ajaran yang menekankan ketunggalan Allah. Allah itu tunggal. Nah, ajaran ini muncul pertama kali di Transilvania di sekitar lingkungan gereja Lutheran. Jadi gereja-gereja Lutheran awalnya pegang ini. Ya, Unitarian. Nah, ajaran Unitarianisme ini menolak persoalan Trinitas yang mengatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi yang menjadi satu. Mereka tidak terima ini. Jadi ya Allah itu tunggal. Gak bisa dia satu menjadi tiga, gitu. Yang tunggal ya.
Ini kelompok Unitarian. Jadi tunggal, esa Allah itu. Ya. Nah, ada lagi ajaran oneness. Ini lagi tren kemarin. Ya, akhir-akhir ini sangat tren di YouTube. Apa itu oneness? Nah, ajaran oneness menegaskan bahwa sebutan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu merupakan sebutan bagi Allah yang Maha Esa dalam oknum yang berbeda-beda. Nah, ketika oneness berbicara mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka melihatnya sebagai suatu perwujudan dari Allah yang Esa. Jadi, ini Allah Bapa, ketika jadi Allah Anak, ya dia sendiri yang datang. Kemudian dia jadi Allah Roh Kudus, dia sendiri. Jadi ketiga itu adalah satu, oneness. Itu kelompok namanya oneness. Kemudian berikut, ini biar kita tahu aja ya pandangan-pandangan ini ya, jangan bingung nanti. Ada namanya Sabellius ya, jadi kelompok Sabellius ya. Sabellius merupakan salah seorang pengajar Kristen di Roma sekitar tahun 215. Ia mungkin seorang Libya dari Pentapolis. Ia merupakan salah satu tokoh aliran teologi yang dikenal dengan nama modalisme. Ya, modalisme monarkisme. Nah, dasar pemikiran dan pengajaran teologisnya ialah perihal hakikat Allah. Menurutnya, Tuhan Allah adalah Esa. Tuhan Allah itu adalah Esa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah modalitas ya atau cara menampakkan diri dari Allah yang Esa. Jadi Sabalis ini, kelompok Sabalias ini sama dengan oneness tadi. Jadi ini pengembangan dari Sabalias ke oneness. Jadi mereka sama ya. Nah, lanjut. Oke, terus ya. Ia tidak melihat pembedaan ya, tidak melihat pembedaan di dalam kealahan itu, sekalipun ia yakin bahwa dalam perkembangan dunia Allah mengambil bentuk-bentuk yang berbeda. Dalam pemahamannya, ia meyakini bahwa Bapa menyatakan dirinya dalam perjanjian lama melalui pemberian hukum Taurat. Nah, dalam perjanjian baru melalui inkarnasi. Ya, Bapa menyatakan dirinya dalam bentuk anak. Jadi yang inkarnasi itu adalah Bapa itu sendiri. Ini menurut Sabalias ya kelompok ini ya. Nah, Bapa menyatakan dirinya dalam bentuk anak yaitu Yesus. Nah, setelah kenaikan Yesus ke surga, Allah menampakkan diri dalam wujud Roh Kudus yang menghidupkan. Jadi dia sendiri. Bapa waktu inkarnasi dia sendiri jadi Yesus. Nah, waktu Yesus naik ke surga, dia sendiri turun karena Yesus itu dia sendiri. Nah, ini kelompok Sabalias. Ya. Nah, Sabalius menggambarkan hubungan Trinitas dengan simbol matahari. Kalau diilustrasikan, menurutnya matahari itu ialah Allah Bapa, sinarnya itu adalah anak Allah atau Allah anak, dan panasnya itu adalah Roh Kudus. Ini menurut Sabalias. Jadi matahari itu Allah, ya, kemudian dikatakan apa di sana, sinarnya itu ya adalah anak Allah atau Allah anak, dan panasnya itu Roh Kudus. Maka ada yang mengikuti ajaran ini mengatakan kalau Roh Kudus itu kuasa. Jadi bukan pribadi tapi kuasanya. Ya, jadi Roh Kudus, pemahaman yang benar tidak sebatas kuasa, bukan, tapi itu pribadi, ya, satu keutuhannya ya. Nah, ia juga mengumpamakan Trinitas dengan simbol tubuh. Dalam hal ini Sabellius menggambarkan tubuh jasmani sebagai Allah Bapa, jiwa sebagai anak, dan roh sebagai Roh Kudus. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu Bapa, roh, jiwa itu Yesus, roh itu
Roh Kudus. Nah itu digambarkan. Jadi kita satu tapi di dalam diri kita ini ada tiga. Itu ajaran yang sumbang, yang keliru. Oke. Nah ini yang lagi tren ya. Yang saya sampaikan ada kelompok. Kalau kita jelas. Kita pegang apa? Kelompok kita di aliran apa? Trinitas Allah Tritunggal artinya. Tadi apa dikatakan? Ajarannya, sebutannya. Trinitarian. Jadi kita ini orang-orang Trinitarian. Apa sih kelompok Trinitarian? Kira-kira kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu, jemaat Sinam, pelayan-pelayan Sinam, apa itu Trinitarian? Oh, kalian ini adalah kelompok Trinitarian. Berarti paham, sekarang paham ya. Kalau kita ini aliran Trinitarian, coba jelaskan. Nah, kira-kira begitu. Ya, Purna udah jelas? Kita kelompok Trinitarian, coba jelaskan. Apa itu Trinitarian? Ya, yang lain bisa dengar. Dikasih mic. Langsung quit ini ya. Ya. Trinitarian, kelompok Trinitarian atau Trinitas. Saya belum paham dari sananya. Saya mau minta penjelasan sekali lagi. Yang di bagian Trinitarian itu. Trinitarian. Oh, belum nangkap tadi ya. Saya kira udah nangkap semua. Oke. Bapak, ya, dari Pak yang jelaskan. Maaf, makasih. Saya baru menangkap, kebetulan duduk di depan. Jadi Trinitarian berarti ada 3 pribadi yang menjadi satu. Nah, 3 pribadi, maksudnya ada 3 pribadi tapi hakikatnya satu. Jadi bukan seperti yang oneness itu. Jadi kalau Allah Bapa ada pribadi tersendiri. Ada. Allah Anak juga ada tersendiri. Ada. Kemudian Allah Roh Kudus ada sendiri. Ketiga pribadi ini ada, tetapi maksudnya ada kayak hakikatnya satu. Sama. Ada 3 pribadi bukan satu gitu. Jadi ketiganya adalah Allah. Allah juga ya. Oke. Itu aja Pak. Ya, masuk ya. Ada yang lain? Gimana? Urna bisa? Masih belum. Karena ini memang tidak mudah. Karena ada yang kita nggak tahu dulu sebelumnya pemahaman adalah ya Allah Bapa, ya Allah Yesus, ya Allah Putra, ya Allah Roh Kudus. Dulu ada pemahaman begitu. Ya Allah Bapa itu kan ya anak itu sendiri. Ya anak itu kan ya roh itu sendiri. Ya udah satu. Nah itu kalau itu pemahaman kita berarti ini ya oneness. Oneness ini sama dengan Sabelius. Sabelius itu orangnya kelompok Sabalianisme ya. Sabalius ya itu orang yang menemukan. Jadi dia berpikir ya memang ya Allah juga dia. Ya sudah, anak ya Roh Kudus ya. Oke. Ada? Bisa. Jadi kita adalah aliran apa? Trinitarian. Nah, kita ini kelompok Trinitarian. Apa sih Trinitarian? Nah, itu tadi yang Pak Robi sudah sampaikan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi ini berdiri sendiri. Ya, itu. Ya, Pak Fabris kemarin, Pak Robi saya. Ya ini, 3 berbeda. Tapi kami itu sehakikat. Nah, tadi dikatakan tidak ada yang satu lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada satu lebih mulia dibandingkan dengan yang lain. Coba naik lagi LCD-nya. Trinitarian. Lagi, naik ke atas. Itu turun itu. Ini. Jadi kedudukan mereka itu sama, 3 ini. Sama kuasanya, sama kemuliaannya, sama kedudukannya. Jadi kalau ada bilang Bapak, ada yang mengilustrasikan Bapak itu lebih besar dari
anak-anak lebih besar dari Roh Kudus, benar enggak? Tidak. Kalau kita buat itu berarti ada tingkatan-tingkatan dong. Padahal kita kemarin apa? Di dalam Kolose, segala kepenuhan secara jasmani, ya, di dalam jasmani Yesus segala kepenuhan kealahan ada padanya, ya kan? Masih ingat ya? Oh, jangan langsung lupa ya, ini harus dipegang. Kenapa? Karena ini dipertanyakan orang nanti. Kolose 2 ayat 9, coba. Kolose 2 ayat 9. Nah, di LCD ada tapi ke bawah sekali nanti. Belum dikiriminya LCD apanya ini ya? PowerPoint ke grup ya. Nanti akan dikirim. Kolose 2 ayat yang ke-9. Yang sudah menemukan bisa dibaca. Ya, Ibu Mayun. Nah, di dalam dialah, di dalam siapa? Di dalam Yesus. Yesus waktu itu sebagai apa? Manusia sejati. Berarti waktu dia manusia sejati, apakah dia Allah sejati? Ya, karena apa? Seluruh kepenuhan kealahan ada di dalam dia. Nah, nanti kita belajar kristologi, ada yang berkata enggak, dia hanya manusia sejati, bukan Allah. Ada yang mengatakan, oh dia hanya Allah sejati, bukan manusia sejati. Nah, itu nanti kita akan bahas di sana. Tetapi dari ayat ini kita lihat, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Jadi benar-benar jadi manusia. Jadi Allah itu menjadi manusia. Maka dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya atau anaknya. Nah, apakah dia Allah Bapa itu sendiri yang turun? Ini jadi berarti dipatahkanlah pandangan ya Yohanes tadi atau Sabelias. Nah, tidak tepat. Sabelias tidak tepat. Jadi kalau Sabelias ini Allah Bapa, waktu turun itu dia sendiri tapi mengambil rupa manusia. Dan setelah disalibkan, dia naik, dia turun lagi, tapi dalam bentuk Roh Kudus. Itu kelompok menurut mereka, tapi itu keliru. Ya. Nanti banyak ayat yang kita bisa buka yang menunjukkan bahwa ya Bapa itu memang sendiri. Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri. Di dalam doa, saya biasa doa penutup. Ya, Galatia. Pasal berapa? Pasal 1 ayat yang berkata ya bahwa kita sudah diberi kemenangan ya, mengalahkan iblis. Biasa itu kalau hari Minggu. Ya, oleh Bapa, ya Bapanya Yesus ada di situ ya. Ingat Galatia pasal 1 ayat berapa? Damai sejahtera apa? Kasih karunia Allah. Ya. Ayat 3. Coba dibaca. Ya. Nah, Allah Bapa kita dan berarti itu kan ada pribadi toh? Dan jadi ada Allah Bapa kita. Kemudian ada Tuhan Yesus. Nah, maksud saya dengan ayat itu kita melihat memang pribadi yang berdiri sendiri, berbeda. Oke. Bisa ya? Kira-kira ada pertanyaan?
Kalau ada yang bingung, boleh bertanya, nggak apa-apa, nanti saling menjawab. Ya, boleh. Mudah-mudahan saya mewakili semua yang hadir pada malam hari ini. Pasti ada pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus sama? Maksudnya yang turun ke dunia. Kita kan mengenal Allah Bapa dari kedatangan sebagai anak manusia. Terus ada pengajaran sampai ada agama Kristen. Maksud saya ada murid-muridnya. Terjadi penafsiran aliran seperti ini. Nah itu yang kita masih yang hidup pada zaman ini jadi bingung. Tuhan Yesus sama, murid-muridnya sama. Akhirnya terjadi golongan-golongan ini. Itu aja Pak. Terima kasih banyak. Betul Pak. Terima kasih Pak. Jadi kenapa ada golongan itu? Kenapa ada Unitarian? Kenapa ada Oneness? Kenapa ada... Nah, jadi satu kitab yang kita bahas, berbeda nggak cara kita membaca? Nah, berbeda nggak pemahaman kita? Nah, akhirnya si A punya pemahaman ini yang benar. Lahirlah ini, ya kan? Si B membaca enggak, inilah yang benar. Nah, itulah yang disebut teologi, berteologi semua. Nah, jadi akhirnya enggak ini. Jadi yang kelompok ini sampai sekarang besar. Nah, satu ketika di kelompok pendeta, saya gambarkan ini, yang tadi Tritunggal, saya baru tahu ternyata mereka enggak sepakat dengan saya. Sekolah teologi mereka beda. Nah, ternyata mereka Unitarian. Ya Allah itu Esa adanya. Udah Esa. Titik. Terus gimana dong Yesus? Ya dialah berarti itu. Bagaimana dengan Roh Kudus? Ya dia juga itu. Gak terpecah-pecah. Utuh dia. Ya. Tapi kalau kita terus baca Alkitab enggak. Nah misalnya begini. Di Galatia 1 tadi ayat 4. Ya, saya baca mulai ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Berarti dari mana damai sejahtera itu? Allah Bapa kan? Dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Siapa yang menyerahkan dirinya? Yesus atau Bapa? Yesus. Yesus. Ya kan? Nah, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi kehendaknya siapa itu? Ya, Bapa. Nah, ingat waktu di Taman Getsemani, waktu berkumpul, Yesus ada kan? Bapa ada. Maka Yesus berdoa kepada Bapa. Apa doanya? Kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu, tapi jangan kehendakku. Berarti Yesus punya kehendak enggak? Punya. Allah Bapa punya kehendak enggak? Punya. Tapi dia mengikuti kehendak Allah Bapa. Nah, jadi namanya satu pribadi itu punya kehendak atau punya keinginan. Ya. Jadi dia ini bukan dia ya semacam kerauhan gitu loh. Medium, tubuhnya itu sebagai medium, tidak. Dia sendiri memang menjadi manusia, Allah itu, tapi bukan Bapa itu yang menjadi manusia. Berarti 3 dong Allah, 3 pribadinya. Ya, tapi 1. Ini kan kebingungan kan di situ. Ya udah bilang aja 3 ya kenapa rupanya? Iya betul 3 tapi 1. Karena saya hakikat sama mulianya, sama kudusnya. Ya waktu secara jasmani yaitu Yesus itu berdiam di dalamnya seluruh kepenuhan kealahan. Tapi Yesus bilang apa dia Bapa? Tidak. Tidak kan? Apakah pernah Yesus berkata dia Bapa itu? Tidak. Cuman Bapa itu ada di dalam dia di dalam Bapa. Tambah pusing kita. Iya kan? Gimana kita Pak Robi tadi berdiri, coba bisa berdiri Pak.
Ya, jadi Pak Robi, aku kan gitu. Nah, aku bukan Pak Robi, tapi aku dari Pak Robi, diutus. Nah, kelemahan kita ketika kita mulai imajinasi kita secara manusia akal ini nggak masuk. Bagaimana Pak Robi dan aku satu? Gimana? Ini udah nggak bisa. Tapi Yesus bilang, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya bisa Pak, makasih Pak. Nah, jadi kenapa kita begitu susah memahami? Ayo, jawabannya apa? Ya? Nah, akalia kita sangat-sangat terbatas. Terus gimana dong kok bisa akhirnya kita terima? Apa? Iman. Iman percaya kita. Iman karena memang Alkitab bilang begitu. Ya kan? Di ayat yang kita baca dalam Galatia jelas sekali. Ada Bapa, punya kehendak Bapa, Yesus pun punya kehendak juga. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, ya kan? Nah, tetapi Yesus kan kemarin kita udah bahas. Yesus berkata, permuliakanlah namamu ya Bapa, namaku ya di hadapanmu. Ya. Namanya siapa? Di Yohanes berapa itu? Ini penting. Atau kita Yohanes 17 ayat 11 nih. Yohanes 17 ayat 11 ada di slide di sini. Slide yang ke-15. Slide yang ke-15. Nah, iya ini kan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Berarti waktu Yesus akan naik ke surga. Tetapi mereka, siapa ini mereka? Murid-murid yang percaya. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada Bapa kan? Nah, dia naik ke surga. Kepada Bapa, ya. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Oke, peliharalah mereka, siapa? Murid-murid. Dalam namamu, nama siapa? Nama Bapa, yang yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, kata Yesus. Berarti nama itu siapa? Berarti orang yang percaya sekarang ini dipelihara dalam namanya siapa? Nama siapa? Ya, ini menarik ini. Dapat ya? Nama Yesus. Iya kan? Betul nggak? Iya kan? Yaitu namamu, Yesus bilang namamu kepada Bapa kan? Yang telah engkau berikan kepadaku. Ini Yesus bicara. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti namaku siapa? Yesus. Akan gitu. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Bapa dan anak adalah satu. Di sini mulai kebingungan. Katanya tadi dua, satu-satu. Kok ini satu? Hakikatnya. Gimana Pak? Iya. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, maka di ayat lain kan dikatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tapi Bapa itu ada sendiri. Yesus ada sendiri. Dan Roh Kudus ada sendiri. Di pasal 10 ayat 30 kan di atas. Aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikat. Allah. Kealahannya itu ya. Nah, itu yang disebut Tritunggal. Nah, para penganut Tritunggal ya Trinitarian, kelompok Trinitarian. Nah, itu gereja kita gereja Trinitarian. Karena itu yang kita ajarkan. Ada gereja-gereja besar di Indonesia ini mereka di kelompok Oneness. Ya.
Tapi yang jemaat kan nggak belajar ini nggak apa-apa. Pokoknya ya Yesus Tuhan. Nah, tapi ada ketika diajarkan ya Allah Bapa datang ke dunia menjadi manusia. Apakah betul Allah Bapa datang ke dunia menjadi manusia? Halo? Apakah Allah Bapa? Enggak. Allah yang datang ke dunia jadi manusia. Berarti Bapa tetap di atas dong? Iya. Tapi ajaran lain enggak, Allah Bapa itu. Dia menjelma menjadi manusia. Jadi ini kelompok oneness atau Unitarian. Unitarian tidak menerima ajaran Trinitas. Jadi itu adalah satu kesatuan. Ya. Coba naik LCD 1 ke atas. Karena itu ada Yohanes 3 ayat 35, kita ulang lagi nggak apa-apa. Karena supaya mantap. LCD-nya slide ke atas 1 saja. Nah, Yohanes 3 ayat 35. Ya. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Adakah milik Bapa yang tidak dimiliki oleh anak? Nah, itu kita mau belajar hakikatnya itu ya. Jadi sama mulianya, sama kudusnya, sama kuasanya. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah telah tetap ada di atasnya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita mau lihat segalanya diserahkan.